Perbedaan sistem politik yang ada di Vietnam, Thailand, dan Indonesia berdampak signifikan terhadap stabilitas pemerintahan dan proses demokratisasi masing-masing negara. Vietnam memiliki sistem politik komunis satu partai, di mana seluruh kekuasaan politik terkonsentrasi pada Partai Komunis Vietnam. Sistem ini memberikan stabilitas pemerintahan yang kuat karena tidak adanya pihak oposisi, tetapi sangat membatasi partisipasi politik masyarakat sehingga proses demokratisasi hampir tidak berkembang. Negara Vietnam sendiri menganut paham ideologi komunisme yang berakar pada Marxisme Leninisme. Setelah kemerdekaan dari Prancis dan penyatuan Vietnam pada tahun 1975, negara ini beroperasi di bawah sistem satu partai dengan Partai Komunis Vietnam sebagai satu-satunya entitas politik yang sah. Ideologi komunisme yang diadopsi oleh Vietnam menekankan pada kolektivisme, di mana kepentingan masyarakat ditempatkan di atas kepentingan individu serta kontrol negara atas seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Vietnam memiliki pemerintahan otoritarian satu partai, di mana semua keputusan besar dibuat oleh Partai Komunis. Pemilu yang diselenggarakan secara terbatas hanya untuk memilih perwakilan yang direstui oleh partai, sehingga tidak adanya pihak oposisi yang nyata dalam sistem politik. Meskipun secara ekonomi Vietnam telah menerapkan reformasi sejak tahun 1986 melalui kebijakan Doi Moi yang membuka ekonomi terhadap pasar global dan investor asing untuk aspek politik, tetapi diatur secara ketat oleh Partai Komunis. Ideologi komunis membuat pemerintah Vietnam sangat terpusat dan otoritarian, dengan kontrol yang penuh atas sistem politik dan ekonomi. Kebebasan politiknya sangat terbatas dan setiap gerakan oposisi terhadap pemerintah dianggap ilegal. Negara yang sangat menekan stabilitas politik dan kesatuan nasional di bawah satu ideologi, yaitu ideologi komunisme. Thailand secara resmi menganut sistem monarki konstitusional, di mana Raja Thailand memiliki peran simbolis yang sangat kuat dalam budaya dan politik. Secara ideologis, Thailand didasarkan pada perpaduan nasionalisme, monarki, dan agama Buddha sebagai unsur utama identitas negara. Sementara itu, ideologi politik Thailand juga memasukkan unsur demokrasi, meskipun sistem politiknya sering diwarnai oleh intervensi militer. Meskipun secara formal Thailand memiliki sistem demokrasi yang konstitusional, realitanya politiknya sering terganggu oleh kudeta militer yang menyebabkan pergantian pemerintahan yang sering tidak stabil. Thailand sendiri memiliki parlemen yang dipilih oleh rakyat, tetapi militernya memainkan peran yang cukup signifikan dalam kehidupan politik melalui pengambilan pemerintahan dari segi kekuatan militer. Raja Thailand sendiri meskipun hanya bersifat simbolis dalam konstitusi, memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menjaga stabilitas nasional dan identitas negara. Sistem pemerintahan Thailand sering berada di bawah bayang-bayang kekuatan militer yang bertindak untuk mempertahankan stabilitas politik dan peran monarki. Meskipun dalam pemilihan umum kebebasan politik itu sering dibatasi, terutama ketika dalam ancaman terhadap status quo, ideologi nasionalisme Thailand juga kuat dengan raja yang dianggap sebagai lambang persatuan nasional. Sementara itu, Indonesia sejak era reformasi 1998 menganut sistem demokrasi presidensial dengan multipartai yang telah berkembang cukup pesat. Pemilu yang teratur dan kebebasan politik lebih luas menunjukkan proses demokratisasi yang terus bergerak maju. Meskipun Indonesia menghadapi tantangan stabilitas terkait politik yang terfragmentasi dan ketegangan sosial, sistem demokrasi yang relatif stabil telah berhasil mempertahankan pemerintahan yang inklusif, memberikan ruang partisipasi politik yang luas, dan menjaga stabilitas negara tanpa intervensi militer. Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila, yang dimana Pancasila sebagai ideologi negara bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta mengedepankan pluralisme dalam keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi di mana pemerintahan dijalankan melalui pemilihan umum yang bebas dan berskala. Setelah reformasi pada tahun 1998, Indonesia beralih dari sistem otoritan Orde Baru ke demokrasi, penuh dengan kekuasaan yang dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Sistem politik Indonesia bersifat terbuka dan memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi, kebebasan politik, serta hak asasi manusia. Pancasila sebagai ideologi mempengaruhi kebijakan negara dalam menjaga kesatuan nasional dan keadilan sosial di tengah keberagaman. Pemerintahan di Indonesia berbasis pada prinsip demokrasi dengan perwakilan rakyat yang sah melalui pemilu. Nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam upaya menjaga harmoni sosial serta toleransi antara berbagai agama dan budaya di negara ini. Indonesia menganut ekonomi pasar, tetapi dengan penekanan pada keadilan sosial dan pemerataan sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ketiga negara ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam ideologi yang membentuk sistem politik dan pemerintahan mereka sendiri. Vietnam yang sangat terpusat pada ideologi komunis dengan kontrol negara yang kuat, Thailand menekankan nasionalisme dan monarki. Dengan campuran militer dan demokrasi membuatnya lebih dinamis, namun juga rentan terhadap kudeta. Indonesia sebagai negara yang menganut Pancasila sebagai ideologi yang menekankan pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial memungkinkan pemerintahan yang lebih baik, terbuka, partisipasif dalam kerangka demokrasi.